Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ingatan akan peristiwa 25 tahun silam tak hilang begitu saja. Kekacauan yang begitu dahsyat terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ya, ada harga yang harus dibayar oleh mereka yang lantang membuka jalur bagi demokrasi dan keadilan. Penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa adalah harga yang mereka bayar agar kita bisa menikmati hidup yang saat ini kita jalani. Kekacauan tak berhenti sampai di situ. Masih terus berlanjut hingga kerusuhan besar, penjarahan, pemerkosaan, yang kemudian disusul penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Yang tercatat, lebih dari 1.200 korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun gerakan besar mahasiswa yang didukung massa kala itu membuahkan hasil. Rezim Orde Baru runtuh. Setelah memerintah selama 32 tahun, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia tepat di tanggal 21 Mei 1998. Hanya saja hingga detik ini kasus Mei 98 masih terus menyisakan tanya, terkhusus bagi keluarga korban. Bagaimana proses keadilan yang sudah berjalan untuk keluarga sejauh ini? Awangga, adik dari Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Trisakti yang tewas karena tragedi berdarah ini. Elang meninggal dunia karena luka tembak yang menembus jantung hingga punggungnya. Saya lagi di rumah sih waktu itu kan, sore-sore sekitar jam 4 atau jam 5 gitu, dapat telepon rumah zaman itu kan. Terus apa namanya, yang ngabarin tuh karena saya lagi main basket di kompleks gitu, ada pembantu rumah tangga ngasih tahu saya bahwa Mas Elang ketembak gitu kan. Terus ya saya kaget kan, ketembak kenapa gitu kan. Saya tahunya kan karena nggak pernah ada, Elang tuh nggak pernah ikut apa ya istilahnya, aksi-aksi movement apa demonstrasi kayak gitu-gitu. Jadi ya saat itu ya kaget banget dan langsung hubungin keluarga semua. Terus kita langsung ke sumber waras. Jadi pas waktu ke sumber waras di situ baru tahu, oh ini pelurunya nyasarnya kok bisa pas banget di jantung gitu. Ya Atau kita gimana? masih nggak percaya sih. Saya pikir kan peluru karet mungkin kan cuman buat ngadang mahasiswa supaya nggak terus ke MPR DPR gitu kan. Nggak tahu kalau itu, soalnya mahasiswa yang telepon bilangnya masih dalam perawatan gitu, nggak tahu gimana. Saya sampai situ udah di ruang jenazah 4 mahasiswa itu. Begitu tahu kalau Jadi ya misalnya, iya, gimana. begitu tahu kalau Mas Elang itu ditembak, bukan ketembak, itu dari mana? Ada dokter yang mengklarifikasi itu nggak? Fakta itu Ya dapatnya, fakta itu ya lihat ini, maksudnya kan udah ketahuan kan jenazah yang ada di sumber waras itu seketika semua gitu meninggalnya. Maksudnya bukan yang ngeset di kaki gitu pelurunya gitu kan. Semuanya tepat sasaran semua gitu. Jadi ya semuanya. logisnya kan berarti ya emang ada penembak gitu untuk apa mahasiswa itu, jadi akhirnya meninggal semua seperti itu. Dan waktu itu sempat nanya ke teman-temannya Mas Elang nggak? Kalau Mas Elang nih sebenarnya Kayaknya waktu itu suasananya udah nggak sempat kacau nanya. banget ya, nggak mungkin ya kita mikirin ngelihat begitu aja traumanya, kagetnya luar biasa gitu. Jadi kayaknya mungkin itu udah berjalannya waktu gitu ya, sehingga proses apa namanya kasus ini berjalan baru ya itu berpikirnya seperti itu gitu. Jadi kayaknya saat itu sih tanggal 12 Mei pas kita ke sumber waras tuh memang shock dan kaget berat.
Iwang dan keluarga inti menghargai dan bersyukur atas penghargaan kehormatan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2015 terhadap Elang karena dianggap berjasa sebagai pejuang reformasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara. Namun penghargaan tersebut tak mengalihkan keinginan keluarga untuk tetap mendapat keadilan dari sisi penegakan hukum, yaitu terhadap para pelaku yang menjadi dalang kerusuhan saat itu. Kan sempat juga tuh Mas Elang dapat penghargaan dari SBY kan ya saat itu. Dan pada saat Mas Elang itu mendapatkan penghargaan di tanggal 15 Agustus, keluarga sendiri merasa oke, udah cukup dengan adanya tanda kehormatan yang diterima, atau saat itu memang merasa itu hal yang biasa, tapi tetap ini harus dituntaskan nih proses keadilannya gitu. Gimana tuh Mas? Iya, saat itu sih ya bersyukur ya bahwa ada tanda jasa gitu ya, pengakuan pemerintah bahwa memang keempat mahasiswa ini pejuang reformasi gitu ya, memperjuangkan perubahan di era itu gitu ya. Cuman ya kasus itu mungkin dari sisi orang tua, dan orang tua yang lebih merasa ini untuk menuntaskan kasus-kasus itu. Terus tapi kan mental-mental terus kan, jadi kayaknya tiap tahun tuh wawancaranya ya kayak gini aja gitu, tuntas kasusnya gimana gitu kan. Jadi kayak apa ya, mungkin orang tua kalau ditanya mungkin juga udah capek juga kali ya, karena kan sampai sekarang 25 tahun kalau secara yudisial tuh kan belum tuntas gitu. Seperti itu sih kalau pandangan dari saya. Iya sih. Dan memang sempat mikir juga apa jangan-jangan nih Mas Iwang capek nih gitu kalau harus diwawancara soal kasus ini gitu kan, karena memang semua korban yang kita hubungin antusiasmenya tuh kayak udah agak redup gitu loh Mas. Ya apalagi Apakah Mbak ngerasain juga kan, misalnya orang tua gitu, seorang ibu gitu ya misalnya, kan ini tinggal ibu, orang tua masing-masing ibunya semua ya. Kalau orang tua saya kan udah meninggal dua-duanya ya. Bagaimana ditanya, di rewind kembali gitu, kasus 12 Mei kan pasti memori dan kebuka perasaannya lagi. tuh kayak gimana ya, harus ngulang itu sementara mereka ya udah pada tua gitu. Jadi udah ya kayak balikin sakitnya lagi sih kalau menurut saya sih, kalau seperti itu gitu. Cuman ya itulah, seperti itu. Iya, dan selama 25 tahun proses keadilan yang sekarang ini udah diterima sama keluarga itu udah sejauh apa Mas? Ya waktu itu dapat ya dari mulai tanda jasa, terus ada bantuan dari Erick Thohir ya, Menteri BUMN, untuk di orang tua diberikan rumah tinggal dan lain-lain. Terus terakhir ini yaitu keputusan presiden itu, Kepres tentang penyelesaian HAM non yudisial di bawah Menko Polhukam, seperti itu. Cuman belum ada ini lagi sih, prosesnya seperti apa saya masih belum ada kelanjutannya lagi. Kalau dari Mas Iwan sendiri merasa ini udah cukup atau memang masih ada lagi yang harus diperjuangkan? Sebenarnya kalau dari saya sih ya itu sih, orang tua ya, saya ngerasain sebagai orang tua ya, gimana ya maksudnya, keseriusan pemerintah itu ya harus seadil-adilnya, dan ya seperti apa gitu kan, apa ya namanya, seperti lebih konkret lah bagaimana, dan harus bertanggung jawab dong atas apa yang dilakukan negara di masa lalu gitu ya. Jadi menurut saya ya itu dibalikin lagi, maksudnya bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap apa ya, keluarga korban atau khususnya orang tua yang masih hidup, seperti itu. Dan ini tuh kan banyak yang akhirnya berseliweran gitu loh Mas di publik gitu, kalau pelaku ini belum ditindak gitu, masih warawiri kesana sini gitu kan. Dan tadi pun aku sempat ngobrol sama Bang Adian, salah satu aktivis 98 itu kan, bahwa memang pelaku ini kemungkinan besar berada di pusaran kekuasaan gitu. Nah, dari Mas Iwang sendiri nih, jadi lebih antipati dengan pemerintah
atau nggak mempermasalahkan, yang penting udah ada hal-hal yang ada progresnya yang diberikan untuk keluarga gitu. Kayak tadi dapat penghargaan, terus ya itu kepres yang non yudisial gitu. Jadi nggak terlalu penting lah urusan pelaku ini ditindak atau enggak dan lain sebagainya. Gimana tuh Mas? Kalau saya bilang ini jadi konsumsi politik juga sih ya. Jadi tahunan, 5 tahun sekali. Jadi pilpres nanti keluar lagi isunya segala macam. Padahal kan sebenarnya nih ya, kalau saya mau boleh jujur, setelah perjalanan 25 tahun ini kan saya jadi tahu reformasi itu apa sih gitu kan. Jadi maksudnya saat itu tuh sebenarnya pergerakan atau movement dari mahasiswa tuh mungkin ada dorongan juga sih dari internal eksternal. Jadi kalau menurut saya reformasi itu pengambil alihan kekuasaan secara ya apa namanya, kata-kata baiknya reformasi gitu kan. Buktinya setelah itu kan orang-orang yang ada di pemerintahan sebelumnya kan tetap menjabat, malah ada yang ditugas dapat jatah menteri dan segala macam. Jadi menurut saya jelas juga gitu saat itu kan panglimanya siapa gitu kan. Terus apa namanya, udah jelas sebenarnya harusnya bisa diusut gitu, tapi kan sementara kan karena mungkin circle-nya masih ada di situ, jadi ya emang agak susah gitu untuk disentuh seperti itu. Based on Jadi time kalau sih. Menurut saya sih jangan tanya ke kita ya, harusnya pemerintah yang bisa apa ya, bukan mengukur sih, lebih gimana ini orang kan harusnya keempat mahasiswa ini yang bikin mereka ini semua bisa bebas berbicara, bisa menikmati kekuasaan dan lain-lain. Nah itu sih sebenarnya harusnya dipikir lagi gitu pemerintah. Iya. Karena memang itu pun yang sebenarnya apalagi untuk generasi aku gitu kan, lebih bisa menikmati kebebasan berpendapat sebetulnya dari harga yang udah dibayar oleh teman-teman tahun 98 gitu, oleh almarhum Mas Elang juga sebenarnya. Kalau nggak ada korban-korban ini kan kita sampai sekarang mungkin masih terkekang gitu kebebasan untuk berpendapat dan berbicaranya gitu. Dan tentunya emang ini juga aku akan angkat juga sih Mas gitu, kayak negara tuh serius nggak sih sebenarnya gitu. Ini kan udah berjalan 25 tahun gitu sebenarnya. Tapi kalau harapan maksudnya dari sampai jadi kendaraan politik tahunan aja, ntar hilang gitu. Saya nggak mau sih, ini sebenarnya harus serius lah negara buat. Kan bukan cuma Trisakti doang, sebenarnya kan banyak lah kasus-kasus lain harus diselesaikan, yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Even mungkin bukan pemerintahan yang sekarang yang ngalamin itu gitu ya, tapi kan sebenarnya itu kan bagian dari sejarah ya, harus diluruskan dan harus benar gitu. Benar. Ya ini balik lagi waktu sih. Kemarin sempat ngobrol sama Adian juga, ini waktu aja sih gitu. Terus juga pasti akan terjawab. Tapi memang butuh waktu yang akan lebih panjang lagi, apalagi kalau secara yudisial ini harus ditanganin gitu kan. Kalau Mas Iwan sendiri aku tahu sih pasti capek ya Mas ya. Udah 25 tahun, 24 lah. Karena kan yang tahun ini kan Jokowi akhirnya mengakui ada pelanggaran HAM berat gitu dan segera diurusin. Soalnya kan juga bukan dampak kayak misalnya saya, bukan dampak aja kakak saya menjadi korban gitu kan. Setelah itu kan pasti ayah saya, ya pokoknya banyak lah, bukan keluarga saya, mungkin keluarga yang lain juga ngerasain gitu ya. Efek setelah itu kan. Jadi gimana ya, kalau nginget-nginget itu tuh rasanya harusnya kalau bisa balik ke waktu itu jangan ada kejadian itu gitu harusnya. Semuanya mungkin kalau ditanya juga sama seperti itu. Kan mereka ini sebenarnya bukan aktivis juga, keempat mahasiswa ini. Mungkin ada 1-2 yang ini, cuman bukan bagian dari apa ya istilahnya, ikutan mungkin dipertanggungjawab apa namanya, diminta untuk jadi, Elang saat itu diminta untuk jadi Satgas 96, angkatan 96, jadi ya akhirnya ikut demo gitu. Jadi ya itu apa namanya, ya gimana ya, kalau misalnya keluarga harus inget-inget lagi, kasihan gitu, kalau apalagi orang tua yang masih pada hidup. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin itu ya Mas ya, kenapa kita nih kok susah gitu untuk bisa wawancara keluarga korban, karena pasti bakalan nangis lagi, bakalan recall lagi ya. Iya, sedangkan mereka kan udah pada istilahnya apa ya, udah pada
maunya tinggal nikmatin hidup lah harusnya ya. Mereka udah gak mikir yang susah-susah, nggak mikir yang capek-capek gitu. Sementara ini tuh suka jadi kendaraan politik mungkin setiap tahun, mungkin 5 tahun sekali gitu. Jadi ya menurut saya ini ya kalau emang pengen diselesain ya selesaiin aja gitu. Jangan jadi ntar hilang, ntar ada gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Komitmen pemerintah, tanggung jawab pemerintah yang harus konkret. Berarti kalau dari Mas Iwang nih, kalau aku bisa simpulin, sebenarnya lebih pengen ngelihat bukti nyata serius atau enggak ya? Ya. At least ada progresnya lah gitu kan, baik At least ada yudisial progres. maupun non yudisial. Iya. Harapan saya sih sebenarnya reformasi yang sudah 25 tahun ini harusnya udah benar-benar reformasi ya. Kalau kita lihat kan 25 tahun ini sebenarnya jalannya masih, ya mungkin ada perubahan dari kebebasan berpendapat gitu, mungkin dari siapapun mau ini kan bisa gitu ya sekarang ya, bisa ada kebebasan, terus infrastruktur kita juga ya Indonesia lebih baik lah, cuman kan masih ada apa ya, komitmen reformasi yang belum 100% inilah, belum 100% apa ya, sejalan gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan reformasi benar-benar di Indonesia yang ke depan tuh lebih baik, dan semangat apa ya, mahasiswa, harapan saya juga tetap ada gitu ya di tiap rezim pemerintahan. Jadi nggak bisa kita tetap harus kritis kalau menurut saya. Paling ideal kalau menurut saya kan sebenarnya ada pengakuan gitu bahwa terjadi pelanggaran HAM, Itu pelakunya sudah. even nggak diadilin gitu ya, bahwa si ini tuh begini gitu, ada pengakuan dosa gitu. Jadi maksudnya rakyat tuh tahu gitu kan sejarah yang benar tuh seperti apa gitu. Soalnya kan isunya kan macam-macam, 98 kan dibilang si inilah si itulah, cuman kan nggak terbukti juga gitu. Jadi menurut saya biar nggak keulang lagi apa namanya, kejadian-kejadian seperti ini di masa depan sih kalau menurut saya. Takutlah, tapi pilihannya apa? Kita ngelawan mati, nggak ngelawan mati. Kata teman-teman waktu itu kan begini, Yan, kita ini ngelawan mati, kagak ngelawan mati, ya udah ngelawan aja lah, paling tidak kalaupun mati, matilah dengan kehormatan.